Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Batuta bersama saya Bang Hanif. Nggak nungguin kan? Ya kan? Saudara. Oke. Putih yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi. Haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi. Haruskah berakhir kini? Oke, kasih goyangan dikit. Aduh, repot. Oke, siap-siap ya. Kita akan masuk ke videonya. Cekidot. Gengs, ini part ketiga dari cerita rantauku. Sampailah saya di Pondok Sunniyah Salafiyah ini, dan saya punya teman pertama itu namanya M Nur Aini kalau nggak salah. Saya bingung juga dengan anak ini karena pertama kali saya kenal dia, bahasa itu Indonesia banget, dan saya sampai saya pun mengira dia ini orang Jawa kayaknya begitu. Ternyata dia orang Banjar. Aduh, masya Allah. Yang saya ceritakan di sini, kalian lihat kan, itu ada tenda hijau ini. Nah, ini dulu warung ini kepunyaan Mbok Kupeng. Wah, apakah nama aslinya Mbok Kupeng? Enggak, nama aslinya saya juga belum lupa sudah karena udah lama. Tapi beliau ini terkenal dengan sebutan Mbok Kupeng. Kenapa? Karena beliau ini menjual salah satu makanan khas daerah Keraton Sungai Wetan Pasuruan itu, yaitu kupang. Kupang itu sejenis makanan yang dibuat dari kerang kecil-kecil. Itu dibersihin, yang dibikin seperti soto begitu ya, mirip-mirip soto. Karena makannya pun juga pakai jeruk nipis begitu. Tapi ada petisnya macam-macam lah. Intinya saya nggak bisa jelasin secara detail, tapi rasanya enak kalau menurut saya. Dan itu juga dimakan dengan lontong. Nah, akhirnya karena beliau itu di warung ini jualan kupang, sama anak pun dipanggil Mbok Kupeng. Kejadian lucunya begini, beliau ini dulu jualan juga gorengan. Nah, gorengan Kalimantan dengan Jawa Timur khususnya ya, itu beda. Kalau di Kalimantan Tengah, di tempat saya di Kabupaten Surian ini, rata-rata itu kalau gorengan temen cocolannya atau sambalnya itu ya pakai sambal beneran. Nah, kalau di sini itu pakai petis begitu loh. Nah, saya pertama kali beli di warung ini, saya lihat gorengannya gede-gede men. Dan harganya cuma 1.000. Wah, 500. Ya 500. Saya senang karena waktu itu 2009 di Kalimantan sudah nggak ada tuh gorengan 500, rata-rata sudah 1.000 begitu, dan itu pun ukurannya kecil. Di warung ini gede banget, 500. Belilah saya. Wah, beli. Di situ saya lihat sudah ada sambal. Wah, ini pasti sambalnya ini. Saya nggak tahu kalau itu petis. Ini pasti sambalnya, saya pikir gitu. Saya sobek gorengannya. Waktu itu saya beli weci atau bakwan ya. Saya sobek, saya cocol itu di sambal yang di sambal tadi. Begitu saya masukkan ke mulut, kok rasanya manis gitu. Aduh, kok rasanya manis, kok nggak ada asinnya, kok rasanya manis dan nggak ada pedesnya. Saya nggak percaya, saya cocol lagi tuh, kok sama ya rasanya. Ini saya ngimpi apa beneran begitu. Akhirnya saya tanya sama Mbok Kupengnya, Pok, ini nggak ada sambalnya? Apa kata Mboknya? Ya itu sambalnya katanya. Waduh, bingung saya baru sadar ternyata beda ya. Kalau di Jawa Timur tuh orang makan gorengan pakai petis. Terus bagaimana? Apakah saya suka? Suka dong dengan petis. Saya doyan banget dengan petis, dan itu perlu waktu yang lama juga untuk
bisa menyesuaikan dengan lidah saya, karena saya termasuk orang senang yang asin-asin begitu ya. Sampai di Jawa Timur di sana, menurut saya ya, di Jawa Timur tuh masakannya tuh lebih cenderung ke manis tapi sedap, dan itu juga perlu waktu yang lama untuk bisa beradaptasi dengan lidah kita gitu. Itu saya geli gitu sini, begitu saya pulang ke asrama, wah ternyata begitu di sini Kak. Ini pengalaman banget nih. Oh iya, saya juga perlu kasih tahu di sini Pasuruan ini ada loh kecap terkenal namanya kecap ikan dorang, itu enak banget. Setelah saya pulang beberapa tahun di rumah, sekitar 2 tahun 3 tahun, baru saya sadar ketika saya makan Indomie, terus saya penasaran ini kecapnya rasa apa sih. Begitu saya icipin, ternyata rasanya mirip sama kecap ikan dorang, tapi saya kurang tahu ya apakah itu yang dipakai sama Indomie memang kecap ikan dorang atau bukan, saya nggak tahu, tapi yang pasti rasanya mirip banget begitu. Luar biasa pokoknya, enak tuh. Dan juga di sini saya akan kasih tahu ada warung juga, sering kita ke sana kalau pas liburan begitu atau pas ada hari luang seperti hari Kamis atau Jumat. Kita diperbolehkan keluar sekitar pondok, nggak masalah, kita belanja. Dan dulu seperti video sebelumnya saya kasih tahu kan, ini masih banyak pabrik, nggak serame sekarang. Ini kan udah rame banget nih. Ini aja saya lewat Google Maps udah kelihatan banget ramenya, apalagi saya ke sana begitu loh. Lihat Google Maps ini sudah rame banget. Nah, ini pasti pabrik kayu ini. Nah, kalau nggak salah ini dulu pabrik kayu. Nah, ini warung Pink, ini warung legendaris juga ini. Sering dulu kita makan di sini kalau hari Jumat, kalau pas lagi susah banget ini pastinya. Nah, iya. Pas lagi libur sering kesini kita makan. Ini kalau ini saya tahu namanya, ini Mpok Isah. Orangnya gemuk tapi baik, orangnya ngocehan gitu. Lucu juga sih orangnya ini. Ini warung ini tempe gorengnya gengs enak banget, mendoan namanya, enak banget. Dan sambalnya masya Allah, ini luar biasa mantap pokoknya. Itu sambal dimakan sama tempe gorengnya itu, dan ukuran tempenya yang digoreng itu gede-gede, makanya anak sering kesini, senang banget kesini. yang bikin ketagihan itu apa, sambalnya gengs. Dan ini juga warung biasanya para pekerja atau supir-supir yang entah ngantar kayu, entah ngantar apa, sering juga mampir ke sini di warung Mpok Isah ini. Ini juga termasuk warung yang legend lah kalau menurut saya. Entah sekarang orangnya masih hidup apa enggak, tapi mudah-mudahan aja masih sehat terus Mpok Isah. Begitu juga Mpok Kupeng, mudah-mudahan saya bisa silaturahmi ke tempat mereka lagi. Oke gengs, mungkin itu dulu ya video dari saya. Inilah part ketiga dari cerita rantauku, dan semoga kalian terhibur. Terus pantengin terus di channel Ibnu Batuta. Nah, kita akan lanjutin cerita-cerita seru, cerita rantau saya waktu menuntut ilmu di Jawa Timur. Oke? Selamat, jangan lupa berbahagia. Thank you.